Semangat ya. Semangat. Agak rusuh tapi memang di situ Iya, ya. iya. Nah, tercem gue tandain di pojokan. Gue tandain Oke, tapi ini dia untuk bagaimana agresivitas ya. Yang kita lihat kekuatan Kalea dan juga Chusin di laning Bang KB. Wah udah pasti ya, bakal coba buat dipaksain revitalize-nya. Dan ini dia, galak. seperti biasa cara bermain Nino ya. Harus galak. Iya, kalau misalkan bertemu dengan Sora dia mau main galak, biar nanti Soranya juga nggak nge-spike cepet-cepet. Yep. Oke, Super Dan udah mulai ke gerus HP-nya juga. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya yang sudah kita lihat. Master Assassin ingin coba buat memenangkan poke damage di area dari EXP lane. Sama juga seperti Kuroki, dimana dia membawakan Master Assassin di Festival of Blood ya. Seperti biasa juga untuk Granger. Oke, Super Dan hampir saja dan mau tidak mau harus merelakan beberapa minion yang ada. Nah ini dia ya, cara main Nino dengan Cici kalau match up-nya lawan Sora. Tapi selalu seperti ini. sering banget loh Nino ini menang landing phase. Oke. Apakah ini akan balik atau tidak? Dan ternyata tidak, masih nahan aja lumayan. Ya tetap nggak mau kehilangan ya dari siege minionnya juga. Dan buat sekarang kalau kita lihat dari gerak, gerak. Oke. Sebenarnya sekarang, Idok apa yang akan terjadi? First blood menjadi milik dari Alter Ego. Oh, ada Super Dan-nya bener-bener dipegangin abis sih. Ini juga ada platingan yang bisa didapetin sama Nino Bang KB. Ya udah pasti ya, revitalisasi juga udah ke-trigger. Jadi kerugian yang berlipat ganda dengan adanya gold yang terlalu langsung 800 loh. Dengan first blood tadi. Dan beberapa minion yang benar-benar kepotong. Oke, tapi setup turtle bakal kita lihat akan seperti apa ya. Mengingat dari Super Dan-nya juga ketahan di level 3. Yap. Dan ini dia yang akan langsung dilakukan. Berhasil mereka mendapatkan Karan Nino. Namun di area turtle-nya apa yang akan terjadi? Karena sekarang Idoka tertinggal sendirian di bagian belakang. Idoka pun tidak akan keluar menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Idoka pun langsung selesai. Menjadi sebuah hal yang sangat mengenakan untuk Alter Ego. Karena purple buff sudah ada di depan mata. Langsung aja di momentum. Namun untuk kali ini Super Ken hanya bisa melihat dari kejauhan. Iya, gagal untuk bisa secure ke arah purple buff-nya. Dan ini akan menjadi pertukaran yang sangat tidak adil untuk RRQ. Ya udah pasti ya, dapetin turtle, dapetin kill lebih banyak. Dan bahkan objektif purple buff. Buset. Sepatu migration tadi berhasil, namun sekarang ada Cyrus mencoba untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Namun di depan berbeda. Ada satu Fury of the Phoenix. Namun untuk kali ini Super Ken berhasil dihilangkan dari satu par walaupun. Ada Alex juga yang menjadi korban. Ninonya pun lejam seketika. Wow. Solo kill. Yap, itu dia. Sebuah momentum yang bisa dipegang sama RRQ. Melihat Super Ken, inisiasi follow up-nya siap. Gak cuman dari Fury of the Phoenix, Blazing Duet. Dari Kuroki juga menyambut. Langsung semuanya, sinerginya benar-benar kena. Dan bahkan di area bottom lane ada Super Dan. Dengan shifting skies menuju ke arah dari Thunder. Heaven's Wrath untuk melakukan kill terhadap Nino. Dan memang dalam keadaan semua resource sudah keluar. Tadi juga Yeskill dapetin assist tapi sekedar untuk membukakan vision juga. Dengan Fury of the Phoenix. Seperti yang tadi dibilang, team play yang dibutuhkan. Karena benar-benar harus dengan timing yang tepat. Satu ult kepake aja nih dari RRQ, udah pasti bakal ada kerugian. Sama halnya seperti Alter Ego, di mana mereka harus coba buat ambil satu hero duluan. Apalagi mereka punya Kalea dari Alec. Ya, tinggal target lock ya. Dan Langsung burst harusnya kalau bisa kan. kayak tadi juga makan hidup masih nggak masalah ya. Nggak masalah. Masih cukup tadi untuk disumbangkan damage-nya juga. Tapi harus dipastikan idoknya tumbang. Ya. Karena kalau udah tsunami slam tapi idoknya nggak tumbang, udah pasti bakal ada fight back. Betul. Karena ada Fury of the Phoenix. Kalah ketahuan, oke. Dan sekarang ada satu lagi sepatu migration. Final requiem namun di bagian belakang. Cyrusnya masih free. Dibanting langsung selesai. Super Ken di dalam area sendiri. Namun sekarang lihat pergerakan yang dilakukan oleh Yasuke. Masih berusaha untuk bisa kabur dari atas tersebut. Tapi ternyata untuk RRQ malah langsung hancurkan. Satu persatu triple kill. Untuk Yasuke. Yasuke triple kill yang dia amankan pastinya dengan team fight inisiasi yang banis banget dari Alec. Langsung nangkep ke arah Super Ken-nya. Oh ini benar-benar langsung ditargetkan ya. Apalagi dengan adanya flicker tadi Alec. Tsunami Slam dan mereka lagi-lagi memenangkan dari matchup. Dan angkanya Kuroki dikejar sekarang. Turtle berhasil diambil dan sekarang ada sebuah gerakan yang akan dilakukan oleh dua player dari Alter Ego. Ganggu aja ya. Ganggu tipis aja. Ganggu aja biar nggak nyaman farmingnya. Iyap. Udah 2000 gold sebenarnya buat sekarang Alter Ego lagi unggul. Dan ini yang membuat sepertinya permainan mereka akan langsung coba buat cari orang lagi. Ya, ini masalahnya kalau nanti dari tadi ya, dari Super Ken ya melakukan sebuah combo kayak gitu dan Cyrusnya lepas, gagal terus aja Prof, diangkat-angkat aja terus Prof. Udah pasti. Lagi Violet nih muter-muter terbang. Purify kalau enggak. Kabur lagi apalagi buat sekarang kan udah ada glowing one.
Mendapatkan satu turret ditukar dengan di bagian top lane karena Yep. emang mereka cuma mau trade aja. Oke, tapi harusnya ini masih bisa menjadi trade yang adil dari keduanya. Arvi juga udah menyelesaikan ke arah Sky Piercers-nya sekarang. Nah itu tuh, hati-hati. Karena kalau misalkan satu kali pecah dari efek lethality-nya, ini pasti bakal merepotkan. Merepotkan. Nah, apalagi dengan adanya pemilihan dari Alec. Ternyata ke Raden Armor untuk mengurangi magic power dari Super Ken yang punya concentrate energy. Oke. Terutama juga untuk bagaimana Yeskiel bisa ngasih poke damage. Tapi Wah Barbiel, lagi dong, oke. Ada Fire Require yang mau tidak mau sepatnya migration. Namun sekarang ada sebuah bantingan. Dengan pergerakan yang ada, Arvinya masih free di bagian belakang. Super Dana Purba sudah hancurkan. Dibanting lagi Idok yang mau kabur ke arah mana Idok. Sementara Kuroki. Ada satu blazing duet tadi. Yang mungkin masih cukup jauh jarak ya. iya. Minion. Minion. Mau Untuk clear clear. minion. Iya mau clear. langsung clear minion setidaknya ada. Iya, Setidaknya ada goalnya tadi. betul. Seenggaknya bisa mendapatkan sesuatu lah. Iya betul karena sudah kejauhan tadi. At least dapat minion. Iya. Gitu. Dan berarti mid turretnya jadi nggak hancur, itu aja sih mungkin objektifnya dengan Blazing Duet barusan. Jadi tidak ada kerugian yang lebih dalam lagi, walaupun tadi harus kehilangan beberapa lagi Iya. engage. Absolute cinema. Yap. Kelar lagi nih, turtle setup lagi nih, bisa perfect turtle dari Alter Ego karena potensinya sangat terbuka sekali. Dengan keuntungan 3000 gold seperti ini. Soalnya kalau Kurokinya tadi paksa juga untuk masuk ke fight-nya cukup terlambat gak sih? Iya. Yang Iya. ada berbahaya gitu buat dia. Telat, kehilangan momentum, yang ada ntar jadi Kuroki 10 detik viral lagi. Dan sekarang berhasil mendapatkan Wah, ini mah. satu orang lagi. Dan ini mah turtle betul-betul- akan diambil. Itu dia, nggak Waduh, pandang waduh, bulu. lo, Ido, what? Terlalu jauh sepertinya. Baru kita ngomongin soal nggak pandang bulu, bener-bener digas semuanya kan Pak Pulung? Wah keserimpet, itu tali, Yoyo. Kena dan gak bergerak sama sekali. Jangan lupakan, Alex di sini juga sangat-sangat bisa menangkap siapapun kecuali Kuroki dengan Purify-nya ya. Ya, untuk dengan saat ini. catatan ingat ya, dengan catatan Alec di sini juga nggak buru-buru untuk fleeting time. Itu dia. Dia baru selesai dengan Raden Armor, mungkin nextnya dengan adanya Select Plate dia bisa langsung menuju ke chassis Poldron. Jadi emang bener-bener dalam keadaan seperti ini, Alter Ego malah makin sulit untuk bisa di take down. Apalagi Arvi. Udah punya 20 stack lethality dari Sky Piercer. Ya dan apa yang terjadi kalau kita ngeliat dari RRQ, early mereka masih cukup oke loh. Yep. Mereka dapetin tadi poin kill karena Nino, terus juga inisiasi dari Super Ken yang di follow up dengan begitu bagus. Tapi seketika keadaannya disetir sama Alter Ego sekarang. Sering kalah setup. Kayak ada yang telat datang, Alter Ego-nya udah grouping 5, tiba-tiba mau fight di purple buff. Karena kan beberapa tempat itu emang layak untuk dijadikan tempat team fight. Oke. Contohnya di area objektif, mid lane, purple buff. Dan itu yang dari tadi dituju sama Alter Ego. Alright. Tapi ya Alter Ego walaupun dalam keadaan yang cukup unggul, mereka juga nggak mau terlalu buru-buru. Malefic Roar. Iya mereka akan tetap menguasai dan terdengar sebuah konsil. Oke. Jeffrey, siapa targetnya? Ada satu bantingan Tsunami Slam dan Idok masih berhasil kabur. Ya itu dia informasi Tsunami Slam. Wop tapi diangkat. Oke, berhasil diangkat. Namun sekarang ada sebuah gebrakan dari Alter Ego dan Arvi Japri. Arvi ada bagian belakang tapi baru sampai blazing duet. Mahal. Kuroki akhirnya tadi. Ada satu hal yang bisa dia lakukan. Mencoba untuk bisa mengatakan Dewi tapi Yasuke sakit banget. Yasuke berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Yap. Wow itu dia Kuroki yang akan menjadi late game insurance tentunya dari RRQ. Masuk dengan timing tepat waktu. Hingga akhirnya memporak-porandakan setup yang tadi diinginkan oleh Alter Ego. Seperti apa yang dibahas sama Bang KB tadi. Makan depan tapi pastikan dia tumbang dan Idoknya tadi nggak tumbang. Itu dia, kalau nggak tumbang udah pasti bakal langsung di fight back. Yes. Akan ada Yeskiel, 7 total assist. Dan dari tadi benar-benar berada di tempat yang sangat safe. Fury of the Phoenix menjadi salah satu counterplay dari Alter Ego. Sekarang mereka harus mempertimbangkan kembali siapa target selanjutnya dari Alec. Udah nggak bisa kayaknya makan Idok pelan-pelan. Yep. Atau mungkin langsung ganti target ke Super Dan, karena tadi beberapa kali Super Dan juga tumbang. Atau Super Ken. Ya kita tahu sendiri dia pemegang Retribution. Iya ya, asal jangan kena tipu ya bayangannya. Oh itu dia tuh. Wah, Tiba-tiba. Super kan ketinggalan level lumayan ya. Lumayan beda 4 level. Karena tadi ada banyak purple buff yang diambil Pak Pulung. Udah akhirnya selesai dengan Ice Queen One. Wah viral nih Ice Queen One nih sekarang. Udah pasti ya, laris manis. Iya. Mau jadi ini sales Ice Queen One sekarang. Waduh, salesnya udah pasti ya. Slow effect akan menyebabkan para frontliner pasti akan bete. Oke. Tapi ya skill juga selesai dengan lighting transitionnya, tapi Oke, masalahnya... dan itu ya Glorious Pathway. Sementara sekarang ada pergerakan dari Super Dan. Retropnya berhasil diamankan dari Yasuke. Maka terlihat ada satu blazing duet. Kuroki. Terlalu mahal. Kayak tadi sampai kemahalan. Namun
namun sekarang ada pergerakan yang begitu Maniac. mengerikan. Arfi again and again. Menambahkan kembali tabungan Maniac untuk Arfi. What? Di waktu yang berdekatan pun akhirnya Alter Ego mendapatkan begitu banyak keuntungan. Ini secara langsung Prof, ada dua tindakan dari masing-masing marksman yang langsung diperlihatkan secara bersamaan ke kita loh. Itu dia dan Maniac barusan Arfi. Dengan efek Sky Pierce yang masih menempel dalam tubuhnya. Dan dimaksimalkan. Lord juga masih ada. Gerakan apa lagi yang akan dibuat oleh Alter Ego? Wah ini masih ada Holy Defense harusnya juga. Bottom lane gak akan bisa di follow up lebih jauh lagi. Tapi jangan lupakan statementnya Arfi. Dapetin chain kill kalau ada Sky Piercer setelah disapuin sama Nino. Itu gampang katanya. Makanya. Ini semakin lebih kayak dikasih jalannya gitu kan. Makanya dapetin Maniac. Oke, tapi ini bakal 3 lane push ya harusnya. Ya, pelan-pelan aja. Oke. Loh. Wait. Alter Koyam. Oke, ada Fire Requiem tadi, apa yang terjadi? Oke, bakal dibuka lagi. Tertangkap pas oleh kamera, sementara sekarang Idok. Idok berhasil langsung dihancurkan. Sementara sekarang ada satu orang lagi tambahan dan Monster Kill berhasil diambil, 2 player didapatkan. Sangat cepat. Cepat semuanya terjadi begitu cepat dan nge-boost lagi pastinya. 71 stack Sky Pierce. Buat AE dengan 71 lethality power. Ini udah pasti nggak bakal ragu ya untuk makan depan dari tadi. Oke, sementara sekarang Cyrus dengan begitu enaknya coba lihat Cyrus yang mengejar sampai ke depan. Sementara Yeskiel masih berjuang untuk kehidupannya. Arfi bersama dengan rekan-rekannya berhasil menghancurkan ke arah satu base yang ada di area bahkan di depan berbeda. Supercam mencoba untuk bisa melompat dari area terdepan. Dan dilanjutkan dengan satu blazing duet. Dan Kuroki hampir saja menjadi korban. Tapi Arfi di tempat yang berbeda. Berhasil ditundukkan. Itu dia bounty yang bagus banget pastinya untuk bisa didapetin sama RRQ. Mendapatkan ke arah sosok Arfi yang tidak bawa Purify. Ya apalagi tadi kan Super Ken yang mendapatkan. Jadi sebuah shutdown yang bagus, bounty yang bagus. Tapi ingat goldnya masih belum tergerus. 7.000. Alter Ego masih unggul dengan angka yang sangat-sangat tinggi. Tinggal menunggu setup selanjutnya. Karena kalau ngomongin late game apalagi udah ada Wind of Nature. Kuroki bakal bisa target belakang dengan Blazing Duet seperti tadi. Yap. Iya, itu enak loh itu Blazing Duet. Dia maksain sampai limit terakhirnya. Limit Prof. terakhir ya makanya. Yang biasanya mungkin cuma 1/2, setengah dari Blazing Duetnya udah mundur duluan. Untuk menghindari gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Ini dipaksain sampai 1 bar doang head speed. Iya. Belum lagi harusnya bakal lebih agresif kalau misalkan nantinya Wind of Nature diganti ke Winter Crown gitu ya. Kan yang di notice, barbar. Barbar. Agresif itu dia yang dibutuhkan dan itu udah mulai menjadi sebuah titik terang untuk RRQ. Tinggal gimana Alter Ego juga dengan keunggulan yang sedang mereka maintain nih sekarang. Gak ada lagi yang kena culik. Karena dari tadi kalau udah kena satu persatu apalagi yang dapetin ke Arfi, ya itu bahaya. Nah ini dia, main front to back dari Alter Ego. Karena mereka sangat memungkinkan untuk makan depan. Grangernya juga standby. Dan Alek, targetnya siapa lagi nih dari Alek? Karena dari tadi yang kemungkinan besar diangkat Alek itu bisa tumbang dengan instant. Yep, Kuroki, Purify ready. Sementara sekarang, hey, mencoba tadi mengejar seperti yang karena dari Cyrus, tapi sepertinya malah berhasil langsung diangkat. Bahkan sekarang, dari Lordnya berhasil diamankan oleh Super Ken. Pertempuran kembali terjadi. Terpecah belah sekarang pertempurannya Super Dan. Berhasil langsung didapatkan dan Alter Ego. Sepertinya kehilangan 4 player lainnya karena mereka berhasil masuk ke area defensif. Oke, ada fleeting time untuk Alex sekarang tapi RRQ mereka sudah berhasil untuk Web. bisa... Wop. Oke, di tempat yang lain Kuroki mencoba bisa mengatakan damage-nya karena dari Alek, tapi Alek santai. Iya, untungnya sempat battle mirror image ya. Kalau nggak keikat di depan itu pakai curtain skull. Ya ditambah lagi dengan adanya menang jumlah di sini dari Alter Yazuke? Ego. Oke, di tempat yang lain kan? Kaget. ada purple buff yang tetap akan langsung diamankan oleh Yazuke. Namun hidup, Mereka cuma mau paksa skirmish saja sih. yep. Dan Karena Lordnya biar tertahan Lordnya- di sini, bro. Oh digas. Oke, Ido ngegas dan Super Ken ada bagian belakang tapi ternyata Uh-oh. backup-nya cukup lama. Ada Wind of Nature udah langsung dikuatkan. Ada Kuroki mencoba untuk bisa mempertahankan dirinya. Ada satu lagi pergerakan di setir mencoba untuk bisa mengantarkan efek sisa dia miliki. Dan Cyrus yang depan yang lain, Cyrus yang berhasil dihancurkan. Tapi Yazuke, walalalala, Super Dan dari bagian atas. Dia numpukin bagian tanah tapi langsung Super Dan di saat sudah turun lagi dihajar. Wah, barbarly dua-duanya. Gak ada yang mau mengalah pastinya untuk bagaimana pertukaran yang kian terjadi. Lord dicuekin, nyari poin kill lagi. Dan akhirnya kita ngelihat dari RRQ window mereka untuk bisa secure game ini juga akan semakin lebih besar terbuka. Wah, decision yang sangat berani dari Alter Ego. Mereka membiarkan Lordnya terlebih dahulu, mereka cari teamfight. Walaupun sebenarnya secara keunggulan dari teamfight angkanya, RRQ lebih diunggulkan di teamfight barusan. Baru nih pelan-pelan ketarik goldnya dari 7.000 ke 5.000 pelan-pelan. Dan full item dari Kuroki.
Jadi udah langsung menuju ke area dari Winter, tapi tetap di Wind of Nature. Dia ingin menghindari damage dari Arvi. Sekarang Arvi yang malah punya Winter Crown. Oke. Tapi positioning juga akan menentukan ya untuk Arvi. Karena kalau Arvinya tumbang agak berat sih pastinya untuk Alter Ego. Sedangkan RRQ tinggal cari lagi gimana momentum-momentum yang tadi sempat diciptakan oleh Super Ken. Karena Kuroki kayak masuknya tuh timingnya pas banget aja. Dan dia selalu terjaga. Terlihat dengan hanya menelan 1 poin dead. Nah itu tadi sih, Ya. soal 1 poin death. Wah diajar lagi dong, ini damage udah ampun-ampunan nih. Revitalize dibuka, Revitalize terpop up. Sementara sekarang Nino mundur lagi. Waduh, Setidaknya mereka ada tahu lah ada spell yang keluar. Iya, ada terikat juga tadi dengan dari Curtain Skull dari Nino. Sementara Idok, nah ini bakal makin susah untuk ditumbangkan, immortality-nya selesai. Itu dia, semua damage akan ditelan oleh Idok. Lagi udah ada Immortality. Dan Revitalize walaupun masih cooldown ya, berarti harus nungguin lagi untuk next fight. Dan next fight di area Lord itu Revitalize-nya masih belum selesai. Emang harus ada beberapa pertimbangan apakah Alter Ego akan memilih untuk team fight, pick off. Karena mereka punya fleeting time, jangan lupa. Oke, mengendap-endap pastinya ya, sembari menunggu untuk spawn dari Lord yang akan muncul di dalam 8 detik ke depan. Setup seperti apa lagi yang akan diperlihatkan, karena kalau kita ngeliat dari Super Dungeon juga Super Ken, itu kombonya lumayan berjalan loh. Yep. Ada beberapa gitu momen yang disambut menyambut. Pelan tapi pasti, tapi ingat, udah menit-menit kayak gini, udah bener-bener bisa buat spike-nya Cloud. Dia bakal pegangin Lord-nya, bakal tarik ulur. Poke damage dari depan juga bisa. Tinggal menunggu makanya gebrakan dari Alek terlebih dahulu kah? Atau Hidup duluan? Oke, dan Glorious Power. Sementara sekarang coba lihat Super Dan-nya menghalangi pergerakan. What? Apa terjadi? Walaupun dia lagi tapi Lata masih sempat bisa melakukan retribution begitu mantap, begitu luar biasa. Super Dan-nya down. Dan Kuroki-nya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak bisa. Triple kill looking for Media. Looking for Savage. Again. What? Savage. Again. Gue lagi aja Power Ranger merahnya. Iya, dan ini akan menjadi akhir untuk